warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat hadir di sekolah pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan basuri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat atasnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, baiklah Ananda semuanya, soleh dan soleha yang hadir di kelas 7 pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga teman-teman yang tidak hadir pada hari ini, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Ya. Nah, baiklah, karena sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya, coba dilihat kalau sudah siap, coba mana fokusnya. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai ya, coba ya. Konsentrasi dimulai. Baiklah. Nah, kalau sudah konsentrasi, mari sama-sama kita cek kesiapannya dulu ya. Nah, mana tahu ya badannya di sini tapi pikirannya masih di rumah gitu ya. Nah, kalau sudah siap, coba tarik napas. Dengan kalau hitungan yang pertama, tarik napasnya pelan ya. Pelan, tarik napasnya, kemudian buang dengan pelan lagi. Ayo, 1, 2, 3. Nah, yang kedua, tarik napasnya. Tarik napasnya dengan pelan, kemudian keluarkan dengan bersuara ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, yang ketiga lebih keras lagi. Ayo, 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, alhamdulillah karena semuanya sudah siap untuk belajar. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang ibadah sholat. Subtemanya menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini kita awali dengan baca doa pembuka hati dan doa sebelum belajar. Yuk sama-sama, ketua kelas boleh memimpin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum materi yang Ustazah sampaikan, materi hari ini, silahkan yang belum menunaikan sholat duha, seperti biasa, silahkan laksanakan sholat duha terlebih dahulu. Kemudian kita tilawah 3 lembar ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai semua ya. Sholat duha sudah, tilawahnya sudah. Nah, kita lanjutkan. Ini quotes pada hari ini. Silakan Sri. Silakan baca quotes hari ini. Quotes hari ini. Silakan dibaca. Sri, Ananda Sri. Ananda Yesi. Kedengaran ya suara Ustazah? Kedengaran ya, ayah ketua kelas saja yang baca. Apa quotes kita hari ini? Nah, itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya, quotes-nya. Nah, kemudian kita masih tahap pendahuluan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini ada persepsinya. Perumpamaan sholat yang 5 waktu ialah seperti air yang banyak mengalir
pada pintu rumah seorang di antara kamu dan mandi dengan air itu setiap hari 5 kali. Artinya orang yang melaksanakan sholat itu orangnya bersih ya. Bersih. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk bersuci dulu ya. Wudhu dulu. Nah, ini ada juga sholat adalah tiang agama. Ada hadisnya. As-sholatu imaduddin. Nah, kita lanjutkan. Nah, nih sebelum kita mulai materinya, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, setelah antum belajar tentang ibadah sholat, maka nanti dapat memahami tata cara pelaksanaan sholat. Kemudian mampu melaksanakan sholat dengan benar sesuai tuntunan. Yang ketiga, mampu menjelaskan makna dan hikmah dari pelaksanaan sholat tersebut. Itu tujuan yang hendak kita capai pada hari ini ya. Oke. Nah, ini coba Ustazah tes dulu. Coba nampak gambarnya? Nah, kita tebak gambar dulu. Kira-kira siapa yang bisa ya menebak apa maksud dari gambar ini? Ayo. Yang bisa menebak nanti insya Allah Ustazah sudah menyiapkan reward ya. Rewardnya ada voucher nanti. Nah, boleh jajan di kantin dengan voucher Ustazah berikan. Ayo, gambar apa ini? Yuk. Gambar Ada yang iblis, bisa? iblis, Ustazah. Ya, apa maksud gambarnya ini? Ya, Itu kita tebak gambar. iblis lagi mengganggu seorang anak yang lagi belajar. Ini singkat aja ini. Ini gambar apa ini? Gambar? Iblis, Di sini ada gambar jin ya, jin. Kemudian ini ada belajar. Kira-kira apa maksudnya ini? Ayo. Rajin. pintar, Iya sedikit Ya, lagi rajin. Ibu Nita. belajar, Iya, jadi maksudnya apa? Rajin. rajin belajar. Rajin belajar. Dapat Ambil vouchernya ya. Nah, dapat Datang jajan belajar, gratis Bu. di kantin sekolah. Nah, ini juga ada nih. Ayo, coba. Siapa lagi? Yang belum, yang belum. Ayo, ini gambar apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa ini? Kurang darahku. Iya, gambar darah ya, darah. Ini sebelahnya ada gambar kuda. Nah, Darah ini ada muda, Bu. pertanyaan. Apa Ustazah. Apa Darah muda. darah muda. Ya, siapa yang jawab tadi? Ibu? Saya, Bu. Nita, Masya Allah. Nita dapat voucher ya. Udah 2 dapat voucher. Kenyang makan di kantin itu. Nah, alhamdulillah. Nah, udah semangat, udah fokus ya belajarnya. Nah, ini. Nah, ada pertanyaan di sini ya. Ini merupakan pertanyaan pemantik kita pada hari ini. Apa pengertian sholat yang antum ketahui? Gitu. Pernah melaksanakan sholat? Ada dilaksanakan sholat? Ada, Ustazah. Ada. Nah, kita sholat berapa kali dalam sehari? 5 kali. 5 ya. Kita sholat 5 waktu ya, sholat fardu. Nah, nanti kira-kira pertanyaan ini bisa dijawab sekarang atau nanti saja? Apa pengertian sholat yang antum ketahui? Ada yang bisa jawab? Nah, kemudian mengapa sholat dianggap sebagai tiang agama? Yang ketiga, apa saja hikmah yang bisa kita peroleh dari pelaksanaan dengan khusyuk? Untuk menjawab ini, nah kita simak dulu materinya pada hari ini ya, materi kita. Nah, nih silakan Baiti. Silakan tolong bantu Ustazah baca ini materi kita pada hari ini. Apa pentingnya ibadah sholat? Pentingnya ibadah sholat dalam Islam. Sholat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah. Ya, Masya Allah, terima kasih Solehah Baiti.
Nah, itulah ya pentingnya sholat ya. Sholat merupakan pilar utama dalam agama Islam ya. Sholat juga terdapat di dalam rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, Bu. Ya, kedua. Oke, kita lanjutkan pengertian sholat. Nah, tadi ada pertanyaan tadi ya kan? Sholat adalah ibadah yang terdiri dari gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, adapun tujuan sholat, sholat bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan memohon ampunan serta berkahnya. Kewajiban sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal, kecuali yang berhalangan tadi. Nah, ya. Next, syarat wajib sholat. Yang pertama apa? Yang pertama Islam. Islam. Yang kedua Balik. Kita paham balik itu seperti apa? Sudah dewasa. Apa tanda-tanda wanita yang sudah balik? Sudah datang bulan, Bu. Iya, Masya Allah, pintar. Masya Allah, luar biasa Runa ini ya. Nah, ya kalau untuk laki-laki apa tandanya? Ajak-ajakonnya keluar, Ustazah. Ya, suaranya sudah besar ya, suaranya sudah berubah gitu, bukan suara anak-anak lagi, tandanya sudah balik. Kemudian berakal ya. Berakal artinya dia memiliki kesadaran gitu ya, sadar, berakal. Nah, dan atau kondisinya waras gitu ya, tidak orang yang tidak waras tidak diwajibkan untuk sholat. Kemudian suci dari hadas. Nah, kita berwudhu dulu, kemudian baru melaksanakan sholat. Ya, baiklah Anda semuanya, kita lanjutkan lagi ya mengenai tata cara sholat. Namun sebelumnya untuk rincian tata cara sholat sudah dijelaskan pada minggu lalu ya. Sekarang Ustazah hanya menerangkan kembali nih, mengingat kembali ya pembelajarannya ya. Persiapan. Nah, ini secara ringkasnya aja. Tata cara sholat yang kita lakukan yang pertama adalah persiapan. Kita perlu menyiapkan perlengkapan sholat, melaksanakan wudhu. Nah, itu seperti itu ya sebelum melaksanakan sholat. Kemudian ada gerakan sholat dengan khusyuk dan tertib seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Dilanjutkan dengan bacaan niat surah Al-Fatihah, doa, zikir sesuai dengan tata cara sholat yang telah diterangkan. Kemudian ada sholat fardu ya, sholat fardu yang pertama sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam ya. Ada sholat apa saja? Subuh, zuhur, ya, sama, dan isya. Nah, jumlah rakaatnya juga berbeda ya. Subuh 2 rakaat, ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, dan 4 rakaat. Kemudian kewajibannya sholat fardu hukumnya wajib ya bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Karena pahalanya melaksanakan sholat fardu dengan khusyuk dan tepat waktu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini untuk sholat sunnah ya. Selain sholat wajib juga ada sholat sunnah ya. Sholat sunnah duha seperti yang kita kerjakan pada pagi hari sebelum pembelajaran. Ada juga sholat sunnah yang lainnya. Nah, kita lanjut lagi. Adab-adab dan etika sholat. Ya, harus punya adab kita nih, etika sholat agar sholat kita lebih khusyuk. Yang pertama kita siapkan pakaian yang bersih. Tidak boleh pakaian yang kotor, kita melaksanakan sholat dengan memakai pakaian yang kotor. Harus perhatikan pakaiannya. Nah, kemudian khusyuk, melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyukan dan konsentrasi. Nah, ya, rendah hati, bersikap rendah hati dan penuh rasa hormat saat beribadah. Kemudian melaksanakannya dengan tepat waktu. Oke, next kita lanjut. Manfaat sholat bagi kehidupan. Nah, manfaat sholat bagi kehidupan yang pertama ada spiritual. Sholat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan. Ada psikologis. Sholat dapat memberikan ketenangan jiwa. Orang yang melaksanakan sholat itu tenang jiwanya ya.
mengurangi stres, nah, banyak pikiran, ya. Tuh, jadi laksanakan sholat agar kita menjadi tenang. Kemudian sosial, nah, sholat dapat menumbuhkan rasa perasaan kebersamaan ya dalam masyarakat juga. Nah, ini mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Yang pertama, jika kita mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, Disiplin. kita menjadi disiplin ya. Nah, ingat waktu gitu. Jangan terlena dengan berbagai aktivitas ya, sehari-hari. Ya, kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat meningkatkan apa? Ketekunan. Nah, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan penuh kehikmatan. Konsisten juga menjadi sholat sebagai rutinitas sehari-hari yang tidak ditinggalkan. Nah, yang keempat apa, Pak Iza? Yang keempat? Teladan, Bu. Teladan, memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan sholat, ya. Nah, baik di keluarga maupun di lingkungan. Nah, tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, jadi tadi ada pertanyaan ya. Untuk pertanyaan itu silahkan Ananda jawab ya. Ada yang di awal tadi ada pertanyaan ya. Nah, kita lihat lagi pertanyaannya. Tadi belum bisa terjawab karena masih bingung ya. Nah, silahkan Ananda jawab pertanyaannya masing-masing. Ini setelah dijawab boleh dikumpulkan nanti ya. Bisa ya? Sudah bisa ya? Apa pengertian dari sholat yang antum ketahui? Sudah bisa jawab ya? Sudah bisa. Nah, mengapa sholat dianggap sebagai tiang agama? Tadi ada hadisnya juga. Ya, apa saja hikmah yang dapat kita peroleh dari melaksanakan sholat khusyuk. Nah, sebelum kita akhiri, nanti setelah dijawab boleh dikumpulkan ya, Nak ya. Ya. Masih semangat? Masih, Bu. Masih. Alhamdulillah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama ada lagu nasional ya, sorak-sorak bergembira bisa? Bisa. Bisa ya? Ya, yuk sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira. Bebas negeri kita, malamnya. Yeay. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.